Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Zafirah, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, akan membahas mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Baik, langsung saja kita mulai ke bagian pertama, yaitu pengertian dan jenis data pribadi. Dalam RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Kemudian menurut RUU PDP sendiri, data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum serta data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum sendiri contohnya seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan juga kewarganegaraan. Sementara itu, data pribadi bersifat spesifik contohnya adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, serta data genetika. Kemudian adalah bahaya dari bocornya data pribadi. Pertama adalah beresiko menjadi korban penipuan dan phishing. Data yang bocor bisa saja jatuh kepada tangan orang yang kurang bertanggung jawab. Misalnya modus penipuan yang sering terjadi yaitu seperti modus penipuan lewat telepon ataupun SMS dan juga email. Banyak dari orang yang termakan oleh aksi ini karena aksi ini menyebutkan informasi dengan lebih spesifik. Kemudian adalah penyalahgunaan identitas. Identitas kita bisa saja dijadikan sebagai modus penipuan, berpura-pura menjadi orang yang dikenal atau hal lainnya. Kemudian adalah mendapat banyak spam. Mungkin kita sering mendapatkan pesan atau email dari orang yang tidak kita kenali atau orang yang tidak berkaitan dengan kita sama sekali. Nah, hal itu dapat saja terjadi apabila data kita bocor. Kemudian mengenai undang-undang. Undang-undang yang mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini sendiri adalah undang-undang yang melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan. Undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik data seperti mengetahui tujuan penggunaan data mereka, kemudian meminta penghapusan data apabila digunakan tanpa izin, dan mendapatkan jaminan keamanan atas data pribadinya. Pengelola data seperti perusahaan wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak boleh memberikan data kepada pihak lain tanpa persetujuan. Apabila melanggar, mereka dapat saja dikenai sanksi berupa denda besar sampai dengan hukuman pidana. Baik, kemudian adalah peran perusahaan dalam melindungi data konsumen. Perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab ataupun peran dalam melindungi data konsumennya. Antaranya adalah menjaga keamanan jaringan. Perusahaan harus menggunakan teknologi keamanan yang mumpuni dan juga melakukan pembaruan secara teratur. Kemudian yang kedua adalah membatasi akses ke informasi pelanggan. Perusahaan dapat saja menerapkan praktik authorization atau authentication untuk membatasi akses pengguna ke informasi pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan backup data secara berkala. Perusahaan dapat melakukan backup data secara otomatis dengan fitur-fitur yang tersedia. Baik, kemudian adalah hal yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, antara lain adalah tidak memasukkan data di situs yang tidak kita percaya, kemudian menggunakan kata sandi yang kuat, serta berhati-hati terhadap tautan yang mencurigakan. Baik, terakhir, di era digital ini data pribadi kita merupakan hal yang sangat berharga. Sebagai konsumen tentunya kita harus lebih peduli dan juga hati-hati dalam membagikan data kita. Pastikan situsnya aman, kemudian baca kebijakan privasi dan jangan sembarangan membuka tautan yang mencurigakan.
Mari kita bersama-sama menjaga keamanan data pribadi kita agar masa depan lebih aman. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.